Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini kita ada pohon santigi ya teman-teman. Ini sudah beberapa kali kita videokan waktu proses dari awal ataupun dari pertama kali kita mendapatkan bahan ini ya teman-teman. Jadi untuk saat ini kita akan langsung pruning terhadap tajuk-tajuk yang memang sudah, saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Dan sekaligus kita akan melakukan pengecekan terhadap percabangan yang kita loss, apakah kita perlu pengelosan lagi ataupun sudah boleh ataupun sudah bisa kita potong ya teman-teman. Jadi langsung saja kita simak videonya. Nah teman-teman, bisa kita lihat untuk tajuk-tajuk ini sudah lumayan rimbun ya teman-teman, dan ini sangat subur sekali. Jadi kita harus rutin sebenarnya untuk pruning di bagian yang sudah rapat seperti ini ya teman-teman, agar terlihat lebih bagus dan untuk anak-anak ranting itu bisa lebih rapat lagi. Jadi untuk saat ini kita pruning dulu. Setelah itu baru kita akan cek percabangan yang memang kita loss, apakah kita perlu loss lagi ataupun kita akan potong ya teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk pruning saat ini. Nah, kita coba start dari depan dulu ya teman-teman. Kita buat seperti gundukan-gundukan. Jadi setiap batang itu dia mempunyai top ataupun sudut lancip ke atas gitu ya teman-teman. Coba kita buat agar terlihat lebih natural lagi. Ini sudah rapat sekali ya teman-teman. Jadi dari awal kita pelihara, yang awalnya masih gersang ataupun semeraut, kita sudah bisa memaksimalkan pohon ini menjadi seperti ini. Nah, jadi di area sini sudah terlihat ya teman-teman. Area sini sudah terlihat percabangan yang ini. Percabangan yang ini dia sudah mempunyai gundukan sendiri. Jadi seperti itu. Kita akan olah lagi yang ini agar tetap ada gundukan ataupun sub-subnya. Jadi agar terlihat pohon itu terkesan tua ya teman-teman.
Lagi. Nah teman-teman, jadi untuk pruning kita sudah kelar ya teman-teman. Jadi untuk hasilnya seperti ini, masih terlihat rapat ya. Sudah ada partnya, percabangan yang ini sudah menghasilkan ini, terus yang ini menghasilkan di sini. Ini juga seperti itu. Terus ada yang di bagian bawah juga sudah kita bentuk, walaupun sedikit ada perantingan ya teman-teman. Nah setelah kita melakukan pengecian terhadap pengelosan di beberapa percabangan ini, jadi untuk saat ini kita akan potong beberapa ya teman-teman. Jadi di bagian atas ini saya langsung akan press dan kita akan buat tajuk-tajuk lagi di sini sehingga ini akan menjadi lebih mereng seperti ini. Ya, untuk yang di bagian bawah, karena untuk percabangan juga belum maksimal besarnya ya teman-teman, jadi otomatis percabangan yang di bagian bawah ataupun batang yang di bagian bawah ini harus lebih besar dari ini ya teman-teman. Jadi kita akan loss ini, kita akan sisakan ini, kita akan loss ini yang akan kita potong. Nah di bagian depan juga kita akan biarkan ya teman-teman, kita akan biarkan ini. Untuk yang di sini saya rasa kita akan langsung potong karena di sini hanya cabang pengisi ataupun penyeimbang. Langsung saja kita potong yang ini ya teman-teman. Jadi kita akan menumbuhkan dua percabangan ini. Terus yang di bagian belakang saya rasa kita juga perlu melakukan pengelosan ya teman-teman. Kita perlu melakukan pengelosan sehingga ini untuk percabangan yang ini besarnya ya setidaknya sebesar inilah ya teman-teman. Lebih besar lagi sedikit kita akan biarkan dulu ataupun kita akan pelihara dulu ya teman-teman. Jadi yang kita potong hanya cabang yang di bagian atas ini. Nah seperti yang kita lihat teman-teman, ini yang akan kita potong. Untuk kawat sudah beberapa masuk ya teman-teman. Jadi langsung saja kita lepas kawat dan langsung lakukan pengepresan sehingga nanti bisa mendapatkan ataupun menumbuhkan percabangan yang baru yang pastinya itu lebih rapat lagi ya teman-teman. Oke, langsung kita potong di area sini dulu. Ini juga jadi lebih terlihat ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini sudah mempunyai tajuk lagi ya teman-teman, atau penyeimbang. Ini sedikit kita loss dulu ya, yang artinya kita pelihara dulu ini, nanti kita akan pecah lagi. Sepertinya ini akan kita potong lebih pendek lagi karena di sini saya sudah mendapatkan dua cabang ya teman-teman. Dua cabang ini akan kita kembangkan lagi ya teman-teman agar mendapatkan perpecahan yang lebih banyak lagi. Kita potong di bagian sini ya teman-teman. Oke. Ini juga sepertinya kita akan potong lebih pendek lagi.
kita potong di area sini. Nah, untuk dimensi cukup jelas ya teman-teman, karena di sini kita ada percabangan, kita pecah arah naik satu, arah turun satu, jadi kedalamannya itu terlihat. Untuk yang ini langsung kita potong juga teman-teman, karena saya rasa ini tidak terlalu pengaruh ya. Namun jika ini tidak isi, lumayan besar juga dampaknya, terlihat sangat kosong di bagian depan. Nah, kita langsung potong di area sini. Jadi kita sudah mendapatkan dua percabangan yang nantinya kita akan sedikit arahkan seperti ini. Jadi di sini kita buat gundukan lagi dengan top di area sini ya teman-teman. Ini topnya, jadi ini akan menjadi selentingan. Begitu juga dengan ini, nanti akan menjadi seperti itu ya teman-teman. Kita akan gunakan dua cabang ini. Namun sementara kita los dulu agar ini lebih membesar sedikit. Nah teman-teman, ini sudah kita rewiring juga ya teman-teman, karena ada beberapa kawat yang memang sudah masuk. Untuk pertumbuhan seperti ini itu sangat cepat sekali untuk pertumbuhannya, jadi kawat itu cepat sekali untuk masuk. Nah di sini untuk di bagian back ini kita akan memerlukan hanya dua percabangan ini ya teman-teman, yang kita teruskan sebagai perpecahan, yang satu terusan, yang satu kita akan gunakan sebagai top. Jadi di bagian atasnya kita sedikit rapikan atau sedikit pruning ya teman-teman. Jadi ini tidak terlalu berat, nantinya otomatis arah ini tidak berubah. Nah seperti itu teman-teman, jadi terlihat untuk bayangannya ya teman-teman. Jadi nanti ini akan kita gunakan sebagai terusan. Ini yang kita akan buat sebagai top ya teman-teman. Sehingga di sini untuk ruang kosong ini tertutup semua. Di bagian ini juga sama ya teman-teman. Kita sudah rewiring juga di sini. Terlihat ya teman-teman, ini bekas kawat yang sudah masuk. Jadi kita pindahkan sedikit agar untuk kawat ini tidak terlalu dalam. Jadi kita juga akan sedikit pruning ataupun sedikit hilangkan percabangannya, karena di sini kita akan memakai ini aja ya teman-teman, dua cabang ini ya, at least paling panjang itu ini ya teman-teman. Jadi kita biarkan ini dulu, yang lainnya kita pruning sehingga tidak terlalu berat juga, karena pertumbuhannya ini memang benar-benar cepat ya teman-teman. Itu belum ada 2 minggu saya rewiring, ini sudah masuk lagi kawatnya. Oke, jadi ini lebih ringan dan tetap mendapatkan nutrisi sehingga batang itu cepat membesar lagi ya teman-teman. Sini juga. Oke. Ini kita biarkan, mungkin nanti akan kita tarik ke sini. Nah, untuk terusan yang ini ya teman-teman. Nah, di sini ada cabang yang lumayan lumayan cocok untuk kita tarik sebagai terusan seperti ini. Nanti ini akan kita potong, yang tarik ke belakang ini akan menjadi terusan. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk hasil dari pruning kita kali ini seperti ini ya teman-teman. Ini sudah ya bisa dibilang sudah sangat lumayan ya teman-teman. Jadi kita hanya menunggu cabang-cabang yang kita loss itu dipres dan kita rapatkan kembali. Oke, untuk hasil seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman ada saran ataupun masukan bisa di komen juga ya. Siapa tahu nanti ada ide ataupun saran terkait pengalaman merawat ataupun memprogram pohon santiki. Jadi saya terima masukannya di kolom komentar. Nah, untuk tampak dari samping masih terlihat flat ya teman-teman, seperti ini. Jadi di sini kita perlu melakukan penutupan terhadap ruang kosong ini. Jadi dari belakang juga masih saya rasa masih kurang ya teman-teman, karena di sini perlu kita melakukan sedikit pengelosan.
Terus di bagian sini juga masih kurang seimbang karena baru saja kita habis press. Kita tunggu percabangan yang tumbuh nantinya. Jadi overall tampak depan seperti ini. Gundukan-gundukannya sudah ya terlihat cukup jelas ya teman-teman. Di sini ada cabang yang menciptakan gundukan kecil seperti ini. Di sini juga, nah di sini juga kita sudah mendapatkan cabang dan mendapatkan gundukan. Jadi semua percabangan itu sudah mendapatkan top ya teman-teman. Kita tinggal menunggu percabangan-percabangan yang kita loss, yang nantinya juga akan kita buat sub-sub lagi. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support channel ini, dan mohon maaf untuk upload konten itu saya kurang konsisten ya, karena ada beberapa kendala dari kepentingan-kepentingan yang lainnya yang memang harus dikejar ya teman-teman, yang terutama itu masalah pekerjaan dan ada juga beberapa hal yang lainnya. Jadi untuk upload konten itu saya masih kurang konsisten. Namun saya akan terus berusaha untuk memaksimalkan konten-konten kedepannya ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu support. Saya harapkan teman-teman sekalian itu akan tetap mensupport channel saya sehingga menjadi channel yang cukup berkembang nantinya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.